Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadri dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Perpustakaan kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa, siapa, mengapa pustaka informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi atau kepustakawanan untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Muhammad Rosyihan. Yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai kata pustaka. Menurut Wikipedia, pustaka adalah sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Pengertian ini berkaitan dengan bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang mengkaji tentang bagaimana masyarakat berupaya memahami, mengenali diri sendiri, dan lingkungannya secara bersama-sama. Dalam konteks inilah, pustaka berperan mendukung masyarakat untuk berpengetahuan. Konsep tersebut dibangun berdasarkan pendekatan historia kontekstual yang menjabarkan perihal bagaimana kata pustaka digunakan di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penjelasan makna pustaka yang pertama berupa definisi sinonim. Kata pustaka dianggap bersinonim dengan 3 kata benda, yaitu kitab, buku, dan buku primbon. Sedangkan makna pustaka yang kedua dideskripsikan sebagai sebuah konsep dalam bidang ilmu komputer dan teknologi informasi, yakni kumpulan bahan-bahan, rujukan, dan perkakas perangkat lunak. Lalu, sejarah kata pustaka. Secara etimologi, pustaka bukanlah kata orisinal bahasa Indonesia. Dari penelusuran tentang asal-muasal kata ini, ditemukan fakta berupa definisi sinonim kata pustaka dianggap bersinonim dengan 3 kata benda, yaitu kitab, buku, dan buku primbon. Juga merupakan sebuah konsep dalam bidang ilmu komputer dan teknologi informasi, yakni kumpulan bahan-bahan rujukan dan perkakas perangkat lunak. Pustaka sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini menjadi Iran dan kemudian menyebar ke Jazirah India. Lebih tepatnya, kata pustaka ini merupakan adaptasi bangsa India yang belajar tentang sistem tulisan dari bangsa Iran, khususnya dari rumpun bahasa yang biasa disebut Iran Pertengahan atau Middle Iranian. Kata aslinya adalah pos atau posta yang berarti kulit binatang, dan merujuk ke material yang biasa digunakan oleh bangsa lain untuk menerangkan tulisan. Ini menunjukkan bahwa bangsa Iran sudah lebih maju dari bangsa-bangsa lainnya di wilayah itu dari segi media dan teknologi tulisan. Dalam sejarah Indonesia, ada beberapa praktik penggunaan kata pustaka dalam konteks sosial budaya, yakni pustaka, lalu Radia Pustaka, Retno Pustoko, dan Balai Pustaka. Praktik penggunaan kata pustaka dengan pustaka sebagai nama lembaga sosial budaya tersebut merupakan perihal perwujudan dari konsep pustaka sebagai sarana sekaligus himpunan pengetahuan bersama. Kata pustaka dan makna yang terkandung tidak pula dapat dilepaskan dari peradaban di Indonesia, terutama ketika bahan tulisan yang datang dari peradaban lain mulai digunakan di Nusantara. Penggunaan kata ini dari masa lalu sampai sekarang membuktikan bahwa pemanfaatan pustaka dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya adalah bagian dari peradaban tulisan di Indonesia. Sebuah peradaban yang sudah tertanam lama, jauh sebelum Indonesia merdeka, sebelum kita memulai bahasa Indonesia, dan tentu saja jauh sebelum masa kolonial. Adalah penting bagi kita untuk memahami kepustakawanan masuk ke masa modern, melainkan sebagai sebuah bagian dari tradisi dan peradaban yang sudah ada bahkan sebelum kita sepakat menggunakan nama Indonesia. Kata pustaka masuk dari bahasa Sanskerta Indonesia ketika masyarakat di Nusantara, khususnya di Jawa yang sebenarnya masuk rumpun bahasa Austronesia, mengadopsi tulisan Sanskerta sewaktu berkembang dari masyarakat lisan menjadi masyarakat yang berbahasa tulisan. Ada kebiasaan di berbagai masyarakat di Nusantara yang menjadi bagian dari tradisi dan peradaban ditulis-menulis, dan dengan demikian telah ikut mendorong kemunculan kepustakawanan di Indonesia. Kebiasaan ini sudah terbentuk di masa lampau, terbukti dalam bentuk penggunaan kata pustaka itu sendiri, dan kata yang mirip dan bermakna serupa, yaitu pustaka. Kata pustaka di bahasa Indonesia jelas merujuk ke tradisi sastra Jawa yang berkembang pesat, tidak hanya di masa-masa kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram, tapi juga terjadi pada masa-masa sebelumnya. Kata pustaka di suku Batak merujuk ke sebuah tradisi tulisan yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk adat istiadat, penujuman, penanggalan, dan kegiatan religius. Jelaslah bahwa pustaka di Batak adalah bagian dari masyarakat egaliter dan literasi prakolonial di Nusantara. Secara lebih rinci, hal ini sudah saya bahas di buku lain berjudul Pustaka dan Kebangsaan di dalam masa saya
Kata pustaka masuk ke Indonesia melalui kontak budaya antara penduduk di Nusantara dan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di lembah Sungai Gaga yang kini menjadi bagian dari India. Penelitian tentang bahasa-bahasa di Asia menunjukkan bahwa bangsa di wilayah ini, khususnya di Asia Tenggara, pada awalnya memang mengembangkan kegiatan tulis-menulis setelah bersentuhan dengan peradaban India. Menurut Daniels, ada 2 tahap kedatangan budaya tulis ke Asia Tenggara dan wilayah Nusantara yang kini kita kenal atau kita sebut sebagai Indonesia. Ada bukti-bukti bahwa tulisan dari wilayah-wilayah yang kini menjadi Vietnam, Malaysia, dan Thailand semuanya berbahasa Sanskerta dari sejak abad 2 dan 5. Tulisan-tulisan itu menyerupai yang digunakan di India Selatan. Ada juga bukti bahwa bahasa-bahasa lokal menjadi bahasa tertulis dan menggunakan aksara di abad ke-7 dan ke-8 pada umumnya berkaitan dengan praktik-praktik penyalinan doa Hindu, sementara bahasa tulisan dari India Utara masuk ke Kamboja lewat praktik Buddha melalui praktik Buddha Mahayana maksud saya. Di dalam bahasa Sanskerta, pustaka pada awalnya memang merujuk ke medium terbuat dari lontar atau kulit kayu. Sebelum kertas dipakai meluas di India, naskah-naskah kuno agama Hindu menyebut-nyebut tentang lembaran-lembaran lontar yang digenggam Dewa Brahmana. Sementara ikonografi, maksud saya agama Hindu menyebut pustaka sebagai salah satu pustaka Dewi Saraswati, yaitu Dewi Ilmu dan Pengetahuan, khususnya sejak abad 3 sebelum Masehi. Penggunaan kata ini di dalam bahasa Sanskerta pada awalnya hampir selalu dikaitkan dengan agama dan ritual, sebelum akhirnya diserap ke dalam bahasa sehari-hari di berbagai turunan bahasa Sanskerta yang menyebar di Jazirah India. Jelaslah bahwa masyarakat kita di Indonesia menggunakan kata pustaka pada awalnya bukan sebagai pengganti kata buku dari kata bahasa Inggris book atau book dalam bahasa Belanda. Kita pada dasarnya menggunakan kata pustaka untuk merujuk ke penghargaan atau bahan pemuliaan kepada bahasa tulisan dan teks. Kita dapat mengatakan bahwa kata pustaka di Indonesia dimaknai serupa dengan bagaimana orang-orang yang berbahasa Inggris merujuk ke kitab suci Kristen dengan menggunakan kata Bible, berasal dari bahasa Latin Biblia yang datang dari bahasa Yunani Bibilia dan Bibilion yang pada mulanya merujuk ke medium berupa gulungan papirus. Serupa pula dengan bagaimana kata Iqra digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk ke kegiatan membaca atau menyuarakan ayat suci yang tertera di kitab suci itu. Lalu saya ingin membahas mengenai informasi. Menurut Wikipedia, informasi adalah pesan, ucapan, atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari orde sekuel, dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi juga dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Para konsep memiliki banyak arti lain dalam konteks yang berbeda. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Namun, istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya, dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan, negontropi, persepsi, stimulus, komunikasi, kebenaran representatif, dan rangsangan mental. Dalam beberapa hal, pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa tertentu atau situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi. Pengumpulan intelijen ataupun didapatkan dari berita juga dinamakan informasi. Informasi yang berupa koleksi, data dan fakta seringkali dinamakan informasi statistik. Dalam bidang ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengamalan, atau instruksi dan alirannya. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Sebagaimana contoh, dokumen berbentuk spreadsheet, semisal dari Microsoft Excel, seringkali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan bentuk informasi, sementara angka-angka di dalamnya merupakan data yang telah diberi konteks sehingga menjadi punya makna dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bank Indonesia (KBBI), arti kata informasi adalah penerangan. Arti lainnya dari informasi adalah keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu.
Menurut pandangan para tokoh, informasi merupakan hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimaannya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Ini menurut Sutanta 2011. Lalu menurut William, informasi adalah data yang telah dirangkum atau dimanipulasi dalam bentuk lain untuk tujuan pengambilan keputusan. Menurut Fajri, 2014, informasi dapat diartikan suatu data yang telah diproses dan diubah menjadi konteks yang berarti sehingga memiliki makna dan nilai bagi penerimanya dan biasa digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa cemas seseorang. Menurut Noto Atmojo, bahwa semakin banyak informasi dapat memengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang, dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Sejarah kata informasi. Secara etimologi, kata informasi berasal dari kata Perancis kuno information tahun 1387 yang diambil dari bahasa Latin informationem yang berarti garis besar, konsep, dan ide. Informasi merupakan kata benda dari informer yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Banyak orang menggunakan istilah era informasi, masyarakat informasi, dan teknologi informasi dalam bidang ilmu informasi dan ilmu komputer yang seiring disorot, namun kata informasi sering dipakai tanpa pertimbangan yang cermat mengenai berbagai arti yang dimilikinya. Menurut Luciano Floridi, mengenai dinamika informasi, ia beranggapan bahwa pembentukan dan pemodelan lingkungan informasi yang bersifat sistematik, termasuk perangkat, format interaksi, pertumbuhan internal, aplikasi, dan sebagainya. Daur ulang informasi, serangkaian jenjang bentuk dan aktivitas fungsional lewat mana informasi disampaikan. Mulai dari kemunculan awalnya sampai ke pemanfaatan finalnya dan sampai ke kemungkinan kepunahannya. Ia juga menyebutkan bahwa untuk mencari makna sebuah kata dan penggunaan kata informasi, sebaiknya kita lacak secara histori kontekstualnya sebagaimana telah kita lakukan dengan kata pustaka di atas. Salah satu tonggak dalam sejarah penggunaan kata informasi di Indonesia yang perlu kita cermati adalah sejarah Departemen Penerangan yang dibentuk lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 dan dibubarkan 54 tahun kemudian di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di tahun 1999. Lalu saya akan membahas mengenai ilmu perpustakaan dan informasi. Ilmu perpustakaan dan informasi adalah suatu ilmu yang mempelajari masalah-masalah informasi yang terkait dengan isu-isu sosial serta manajemen keteraturan informasi itu sendiri dan kaitannya dengan keteraturan sosial serta mempelajari upaya-upaya penegakan pedoman-pedoman dan peraturannya. Dan juga serta mempelajari teknik-teknik penelusuran yang tidak sesuai dalam penemuan kembali informasi dan cara-cara pencegahan ketidaksesuaian penemuan kembali informasi berupa ilmu terapan, metodologi maksud saya terbaik untuk memahami sampai pada sumbernya adalah pendekatan multibidang selain dari pendekatan linearnya. Ilmu perpustakaan atau dalam bahasa Inggris library science atau ilmu informasi adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu terapan untuk mempelajari topik yang berkaitan dengan perpustakaan. Ilmu perpustakaan ini mempelajari mengenai cara pengumpulan, pengorganisasian, pengawetan, dan penyebarluasan sumber informasi yang ada di suatu perpustakaan, serta berkaitan dengan nilai ekonomi dan politis dari informasi pada umumnya. Pada mulanya, ilmu perpustakaan lebih membahas mengenai ilmu pengarsipan. Hal ini berkaitan dengan cara penataan sumber informasi dengan sistem klasifikasi perpustakaan dan teknologi untuk mendukung maksud ini. Topik ini juga berkaitan dengan bagaimana pengguna jasa informasi ini mengakses, menelusuri, dan memanfaatkan informasi. Dan satu aspek lagi yang tidak kalah penting adalah etika dalam penataan dan pelayanan informasi, serta status legal dari suatu perpustakaan sebagai sumber informasi. Secara akademis, mata kuliah dalam ilmu perpustakaan biasanya meliputi manajemen, koleksi, sistem informasi dan teknologi, cataloging, klasifikasi, cara pengawetan, referensi, statistika, dan manajemen.
Ilmu perpustakaan juga berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi komputer. Oleh karena itu, topik tentang sistem informasi manajemen, manajemen basis data, arsitektur informasi, dan manajemen pengetahuan juga menjadi bagian mata kuliah penting dalam pembahasan ilmu perpustakaan menuju suatu perpustakaan digital. Ilmu perpustakaan biasanya juga berhubungan dengan dokumentasi dan kearsipan. Ilmu ini juga dapat diterapkan dalam pengelompokan data. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, diperlukan suatu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu upayanya untuk mengembangkan dan memajukan ilmu perpustakaan adalah dengan cara menyelenggarakan pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Lasa, mengatakan bahwa dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK akan mendorong suatu bangsa untuk maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian saya akan membahas mengenai profesi informasi atau kepustakawanan. Profesi informasi atau kepustakawanan merupakan sebuah profesi yang peduli dengan perolehan dan pengorganisasian koleksi buku dan materi terkait di perpustakaan serta melayani pembaca dan orang lain dengan sumber daya. Ini atau bisa disebut dengan librarianship atau kepustakawanan memang berintikan sebuah profesi, yaitu pustakawan. Namun profesi ini tidak berada dalam kekosongan, melainkan di dalam sebuah masyarakat yang berisikan berbagai nilai tentang kualitas, kehormatan, dan kebersamaan. Keberadaan dan fungsi pustakawan dan petugas keinformasian dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntunan kebutuhan masyarakat yang bersangkut pautan untuk memperoleh pelayanan pustakawan dan petugas keinformasian. Sebaliknya, sarjana ilmu perpustakaan, kearsipan dan informasi dituntut untuk memikirkan dan mencarikan jalan keluar atau atas permasalahan yang muncul dalam pekerjaan profesional pustakawan. Arsiparis dan petugas informasi dalam menjalankan tugasnya dalam suatu masyarakat atau community. Sebuah masyarakat lokal yang hidup di pedesaan terpencil mampu mengatur keteraturan informasi dalam kehidupannya melalui institusi adat yang berlaku sehingga tidak memerlukan pelayanan pustakawan atau petugas keinformasian. Sebaliknya, masyarakat kota dan pedesaan yang maju sudah menjadi kompleks, tidak memfungsikan lagi institusi adat sebagai acuan dalam mengatur dan menjaga keberlangsungan keteraturan informasi. Maka disitulah dibutuhkan pustakawanan atau petugas keinformasian yang dapat mengatasi berbagai masalah pemenuhan kebutuhan informasi yang menjadi hambatan kerja anggota masyarakat pada pusat informasi yang bersangkutan. Masalah-masalah kebutuhan informasi yang muncul dalam suatu masyarakat dan dari satu pusat informasi belum tentu sama dengan masalah dari masyarakat dan pusat informasi lainnya. Oleh karena itu, ilmu perpustakaan, kearsipan dan informasi tidak dapat dilepaskan dari permasalahan manusia dan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat atau komuniti yang dilayaninya. Pengembangan ilmu atas corak informasi yang terkait dari bidang-bidang tersebut dapat dilakukan menggunakan konsep-konsep dan metode yang bercorak antar bidang atau lintas bidang sehingga pekerjaan dan informasi yang disediakan lebih bermakna atau sampai pada warga yang ditujunya. Pengembangan ilmu ini merupakan sebuah pengembangan pengetahuan bagi pustakawan dan petugas informasi yang menjalankan dengan tugas sesuai dengan fungsi yang berbeda-beda di satu masyarakat atau pusat informasi dengan masyarakat dan pusat informasi lainnya. Begitu juga dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan informasi dan masalah sosial yang muncul harus dihadapi berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, sehingga tugas pustakawan dan petugas keinformasian dari satu negara ke negara lain dapat berbeda coraknya. Mungkin itu saja penjelasan Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.